Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman selalu dalam kemudahan, dalam kelancaran, dalam kebaikannya. Kali ini di belajar sepeda hari ini kita bahas tentang chainring atau gear penggerak yang berada di goesan itu ya teman-teman, atau gear yang di depan yang berada di pedal. Saat ini kita disuguhkan dengan 3 pilihan chainring yang umumnya terpasang atau terattach di sebuah unit sepeda. Seperti di belakang kita sediakan ada 3 pilihan sampel unit. Yang pertama seperti yang di paling ujung teman-teman, itu United Dominate A1 Base simulasi single chainring. Kemudian yang di tengah itu ada Polygon Premier 5 simulasi untuk double chainring. Kemudian yang di paling pinggir ini ada United Miami 4.0 simulasi untuk triple chainring. Kekurangan apa saja, kelebihannya apa saja, dan kira-kira teman-teman nanti cocok pakai yang mana. Kali ini kita akan coba komparasi dengan 8 item yang kurang lebih bisa dijadikan tolak ukur kekurangan dan kelebihannya. Yuk langsung kita detilkan pembahasannya. Oke, ini dia teman-teman unit yang kita pakai untuk sampel kali ini ya. Chainring itu ini teman-teman. Yang di depan ini gear dan mekanisme penggerak yang di bagian depan ini disebut chainring. Kemudian kita mulai dari yang disebut triple chainring, maka dia tersedia ada 3 ring atau 3 rangkaian gigi ini teman-teman. Paling luar, tengah, kemudian di dalam paling kecil, atau kita lihat dari sebelah seperti ini. 1, 2, 3, maka ini disebut triple chainring untuk United Miami 4.0. Kemudian yang double chainring di Polygon Premier 5 teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Ini hanya tersedia 2 rangkaian gigi saja teman-teman, seperti ini. Atau kalau dari dalam ya seperti ini, hanya ada 2 saja teman-teman. Oke, kemudian yang di paling ujung ini ada di United Dominate A1 Base. Dia hanya tersedia 1 atau disebut single chainring gitu teman-teman. Nah, ini yang sedang tren saat ini, umum banyak digunakan dan dianggap mewah atau istimewa untuk kondisi akhir-akhir ini. Seperti ini teman-teman, ya ini yang lagi ngetren. Memang tampilannya sekilas terlihat maco, terlihat mewah, tapi apakah benar dia berfungsi maksimal atau memenuhi kebutuhan dari sebuah unit sepeda? Nanti kita detailkan poin-poinnya. Oke, sebelum kita bahas perbandingannya, kita coba jelaskan sedikit dulu ya konsep dasarnya teman-teman. Jadi dalam sebuah sepeda ataupun entah kendaraan ataupun jenisnya pasti ada yang bersifat sebagai penggerak dan bersifat sebagai tergerak. Jadi kalau di sepeda penggeraknya berarti dari kaki atau tenaga manusia diteruskan ke gearnya menggerakkan rantai, rantainya menggerakkan sprocket yang di belakang atau freewheel, sprocket ini menggerakkan si ban atau rodanya itu teman-teman. Maka di situ ada perbandingan antara penggerak dan tergerak. Itulah disebut rasio. Nah, sepeda pada generasi sebelumnya atau generasi awal itu umumnya hanya menyediakan fix rasio seperti ini, hanya pilihan 1 jumlah gigi depan dan 1 jumlah gigi belakang gitu ya teman-teman. Jadi rasionya fix. Seiring penemuan teknologi persepedaannya, walaupun sejak zaman sepeda ontel itu sudah ada pilihan rasio teman-teman, tapi yang modelnya internal gear rasio berada di dalam si hub belakang. Tapi seiring penggunaan unit sepeda itu semakin berkembang sehingga membutuhkan kemampuan dari sebuah sepeda yang bisa melewati atau digunakan di beberapa kondisi, baik di tanjakan, jalanan umum normal, rata, ataupun yang butuh kecepatan atau speed. Itu asal-muasalnya dibutuhkan ada rasio. Maka yang dari awalnya fix rasio atau 1 single speed saja seperti ini menjadi multi speed atau multi rasio. Dengan cara apa tadi? Di bagian depan atau yang di bagian chainring ini itu diberikan alternatif double ataupun triple chainring. Kemudian di bagian belakang itu juga ditambahkan sprocket yang model kaset ataupun yang model sprocket itu menjadi beberapa pilihan, baik itu dari 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang umumnya sampai saat ini. Itu ya teman-teman, kurang lebih gambarannya, semoga bisa dipahami. Yuk langsung kita lanjutkan ke pembahasan perbandingannya. Oke, komparasinya akan kita bahas berdasarkan 8 item atau 8 hal. Oke, yang pertama itu tentang operasional. Operasional artinya kurang lebih kemudahan pakai atau mengoperasikan sepeda itu ya teman-teman, seperti apa. Seperti ini kurang penjelasannya.
Oke, yang pertama tadi adalah operation ya teman-teman. Jika diperhatikan secara langsung, pasti ketika di depan ini single chainring, maka di depan ini tidak perlu derailleur, tidak perlu FD teman-teman. Jadi shifter hanya ada di sebelah kanan, di sebelah kirinya kosong seperti ini. Tapi untuk unit yang ada FD-nya, ada pilihan rasio di bagian chainring depannya, otomatis butuh ini teman-teman, shifter di bagian kiri, jadi kanan kiri. Termasuk juga yang triple chainring pasti ada FD, sehingga butuh mengoperasikan si shifter di bagian kiri seperti ini teman-teman. Jadi kalau dari porsi pengoperasian tentu yang paling sederhana adalah yang single chainring teman-teman ya. Jadi nanti tidak perlu mengoperasikan sebelah kiri, tangan kiri hanya fokus kepada rem, operasional shifting hanya di tangan kanan sehingga bisa fokus ke track dan sejenisnya. Dia paling sederhana. Kemudian yang nomor 2-nya adalah double chainring, ketika tangan kiri hanya fokus kepada up dan down, tidak perlu memikirkan dia memakai gear berapa, hanya cukup feeling. Up itu berarti di chainring paling atas, kemudian shifting down turun ke pilihan rasio yang gigi paling kecil. Kemudian di triple chainring ini secara operation yang lebih rumit atau paling kompleks ketika dia membutuhkan gigi di antaranya ada di paling besar dan paling kecil, sehingga harus memikirkan mana yang buat dipakai dan metode shiftingnya. Nah, untuk yang triple chainring seperti ini shiftingnya tidak serta-merta semudah yang double chainring teman-teman, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih kompleks. Nanti detailnya kita bahas terpisah di video yang lain teman-teman ya, sehingga ini secara operasional paling rumit atau paling butuh perhatian, sehingga fokus pengendara bisa terpecah ketika sebelah kanan harus shifting, sebelah kiri juga harus shifting, dan juga harus memperhatikan track. Maka unit yang triple chainring seperti ini secara operation dipakai untuk fungsi yang lebih luas, lebih slow, tidak yang seagresif yang single chainring. Oke, yang kedua kita bahas berdasarkan usability atau kemampuan pakai. Jadi sebuah kendaraan kah atau sebuah unit sepeda kah tentu akan kita gunakan dalam area-area yang seperti apa. Apakah umum, general, rata, keliling-keliling kompleks, ataupun di tempat-tempat yang butuh kecepatan, atau teman-teman yang senang speed, atau teman-teman yang senang ke gunung-gunung, butuh tanjakan dan sejenisnya. Itu usability. Seperti ini kurang lebih penjelasannya. Oke, dari konteks kemampuan pakai yang kedua teman-teman. Jadi dari 3 varian sampel unit ini tentu yang punya fitur rasio yang paling banyak ini yang bisa mampu jelajah lebih tinggi teman-teman. Jadi triple chainring dia bisa untuk tanjakan, bisa untuk speed, bisa untuk goes normal biasa. Nah, untuk double chainring di Polygon Premier 5 seperti ini dia sudah diefektifkan atau ada dipilih rasio-rasio yang efektif yang digunakan, sehingga dia di tanjakan juga sudah dapat, di track umum juga dapat, di speed juga dapat, tapi tidak superior di salah satunya gitu ya teman-teman. Tapi detailnya tetap nanti akan ada variasi-variasi rasio yang akan melengkapi di spesifik fungsi khususnya teman-teman ya. Oke, di yang fungsi paling rendah atau usability-nya paling rendah tentu di yang single chainring, karena dia memiliki pilihan rasio yang terbatas sehingga tracknya atau area pemakaiannya terbatas, hanya spesifik untuk rasio-rasio yang ekstra yang digunakan oleh teman-teman yang sudah well trained atau terlatih atau yang memang sudah expert, sehingga punya kemampuan mengakomodir gap-gap dari rasio yang tidak disediakan lagi di sepeda-sepeda yang single chainring seperti ini teman-teman. Oke, itu dari usability. Oke, yang berikutnya yang ketiga adalah hal tentang rasio. Jadi tadi pembahasan kita adalah seputar chainring, maka artinya itu memberikan pilihan seberapa banyak multi rasio yang disediakan dari sebuah unit sepeda itu, sehingga dari ketersediaan rasio itu bisa dipilih ridernya untuk tentunya melewati rute-rute atau trek yang memang dikehendaki, sehingga masing-masing trek atau medan yang akan dikehendaki menentukan juga apakah sepeda jenis yang mana yang akan digunakan. Seperti ini kurang lebih penjelasannya. Ya, berikutnya dari rasio teman-teman ya. Rasio artinya perbandingan antara primer dan sekunder, antara penggerak dan tergeraknya teman-teman. Jadi di triple chainring otomatis mempunyai atau menyediakan rasio yang lebih banyak, misalnya 3
kali di belakang misal ada 9 speed seperti ini, berarti ada 27 pilihan speed. Jadi usernya atau penggunanya atau pengendaranya bisa memilih sekian banyak pilihan rasio tersebut teman-teman ya, untuk digunakan disesuaikan di waktu operasional penggoesannya. Nah, kemudian di double chainring artinya sudah dikurangi dari opsi rasio-rasio yang nilainya tipis atau perbandingannya mendekati serupa, sehingga untuk teman-teman yang tidak basic banget menggunakannya lebih menengah atau mediumnya, maka sudah disediakan pilihan-pilihan speed yang lebih efektif untuk digunakan, sehingga dikurangi rasio depannya menjadi double 3 kali pilihan sprocket yang disediakan di belakang ya. Misal seperti ini berarti 2 kali 9 ada 18 pilihan speed yang bisa digunakan pengendaranya. Apakah ini benefit? Ya tentu. Jadi adanya double chainring ini adalah memilih rasio-rasio yang umumnya lebih tepat guna, sehingga tanpa perlu lagi banyak wasting waktu untuk shifting ataupun memilih rasio yang menjadi identik atau mirip-mirip itu ya teman-teman. Jadi dia lebih tepat guna. Lanjut ke untuk yang pilihan yang single chainring, dia sudah sangat disortir lagi dari yang double chainring. Maka disediakan untuk teman-teman yang benar-benar dedicated, penggunaannya sudah ditentukan, tracknya sudah ditentukan, modelnya tidak jamak, tidak general, sehingga hanya akan digunakan porsi-porsi yang ekstrim atau lebih tepatnya dibilang yang sudah baik antusias ataupun penghobi yang sudah terlatih itu ya teman-teman. Jadi gearnya paling besarnya tersedia untuk tanjakan-tanjakan, gear paling kecilnya juga tersedia rasionya untuk kecepatan, tapi stepnya tentu akan menjadi lebih jauh, sehingga akan cocok digunakan untuk teman-teman yang track goesnya sudah ditentukan, misalnya di bike park ataupun di tanjakan ataupun di yang hal spesifik lainnya, tapi tentu teman-teman sudah terlatih menggunakannya, atau kemampuan kaki dan kekuatan kakinya sudah bisa mengakomodir lompatan rasio yang lebih jauh tadi. Itu ya kurang lebih teman-teman dari sisi rasio. Oke, hal yang keempat yang akan kita bandingkan yaitu tentang potensial failure atau potensi terjadinya kesalahan atau terjadinya kerusakan teman-teman akibat operasional ataupun yang kombinasinya seperti ini kurang lebih jelas. Oke, berikutnya dari poin failure atau potensi kegagalan atau kesalahan teman-teman. Yang utama pasti di single chainring, jadi otomatis dia mengeliminasi potensi kesalahan karena mekanisme bagian depan atau FD ataupun proses shiftingnya. Jadi benar-benar hanya berfokus pada proses shifting di sprocket belakang. Ketika kemungkinan terjadinya failure ya hanya ketika dia back pedal atau terjadi lompatan karena gerakan dari RD atau waktu benar-benar melompati obstacle seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi dia paling aman dari sisi failure. Tapi berikutnya yang kedua tentu di yang double chainring, karena dia hanya butuh up and down untuk shifting, jadi kemungkinan failure-nya lebih rendah. Walaupun ada melesetnya ya, ada kesalahan shifting di sprocket belakangnya ya, tapi ini jauh lebih ringan. Ada potensi problem efek cross chain ada, tapi double chainring tentu lebih aman daripada single chainring terhadap potensi cross chain. Oke, kalau yang terakhir dari potensi failure, triple chainring ini lebih banyak potensi salahnya atau kesalahannya, yaitu di waktu proses shifting bagian depan, di bagian rasio chainring, proses shifting di bagian sprocket belakang, kemudian kemungkinan terjadinya cross chain lebih tinggi karena simpangannya menjadi lebih jauh atau lebih fatal dampaknya atau akibatnya gitu ya teman-teman. Ketika double chainring itu dia sudah dedicated, maka area main rantainya atau chainnya ini menjadi lebih sederhana atau lebih sedikit. Tapi ketika disediakan triple chainring seperti ini, maka rantai ini bisa sangat kendor ketika terjadi cross chain antara yang depan ini rasio terkecil, yang belakang juga rasio terkecil, jadi banyak rantai yang terlipat sehingga dia menjadi sangat kendor. Nah itu potensi problem atau kesalahannya jauh lebih banyak ketika rantai ini terselip atau tersangkut, terjepit gitu ya teman-teman. Itu potensi lebih bahayanya di triple chainring.
Oke, poin yang kelima teman-teman yaitu seputar weight atau beratnya. Tentu sekilas sudah langsung kita tangkap ya, bahwa yang single chainring secara rasional pasti akan mempunyai bobot yang lebih rendah dibanding yang lain. Seperti ini penjelasannya teman-teman. Berikutnya seputar weight atau berat. Tentu yang juara adalah di single chainring karena komponen dari shifter sudah hilang, kabelnya hilang, FD-nya hilang, chainring set di depan juga hilang, walaupun mungkin menambah kaset bagian belakang dan menambah bobot di kapasitas atau kemampuan si RD-nya, tapi tidak signifikan dibanding membuang beberapa item komponen tadi ya. Jadi secara bobot single chainring juara. Double chainring pada dasarnya hanya sedikit lebih baik dibanding triple chainring karena shifter tetap ada, FD tetap ada, namun hanya menghilangkan satu keping chainring depannya, teman-teman, seperti itu. Untuk sprocket belakang rata-rata bisa sama atau bisa berbeda dibanding yang triple chainring. Di triple chainring tentu ini yang generasi yang selama ini digunakan dan aman-aman saja sebenarnya, bukan berarti penyakit atau masalah. Bobotnya ya wajar, shifternya tersedia, fungsinya maksimal, tapi komponennya tentu menjadi lebih banyak. Ada 3 keping chainring, ada FD yang dia stroke-nya lebih panjang dan jauh, seperti itu teman-teman. Itu dari sisi bobot. Oke, hal konversi yang keenam yaitu tentang visual. Ini erat kaitannya dengan tren, erat kaitannya dengan demand atau hot topic yang sedang boomingnya seperti apa itu tentunya. Seperti ini penjelasannya. Berikutnya dari sisi visual teman-teman. Jadi karena tren ya, karena sedang menjadi hot item, hot choice ataupun dianggap sebagai teknologi, maka dari sisi visual single chainring tampak jauh lebih wah, dan karena umumnya juga digunakan oleh sepeda-sepeda yang premium ya teman-teman, sepeda-sepeda yang digunakan oleh bike antusias yang sudah expert rata-rata menggunakan yang single chainring, maka seolah-olah semua yang single chainring menjadi keren atau mewah. Itu berikutnya baru turun ke yang double chainring karena dia lebih rapi, lebih compact, lebih simple, maka secara visual ini jauh lebih baik dibanding yang triple chainring. Ketika melanjutkan ke yang triple chainring, ini kelihatan old school, kelihatan ketinggalan zaman, padahal secara fungsi tentu ini lebih bisa mengakomodir banyak kebutuhan. Itu ya teman-teman. Oke, perbandingan yang ketujuh yaitu seputar cost atau biaya teman-teman. Jadi erat kaitannya dengan harga sepedanya. Single chainring tentu saat ini sedang booming sehingga umumnya harganya menjadi lebih tinggi atau lebih mahal dibanding alternatif yang lain. Itu penjelasan kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya adalah cost atau biaya teman-teman. Oke, idealnya kalau secara rasional biaya harusnya jauh lebih mahal triple chainring teman-teman ya, karena komponen shifter masih ada, kabelnya masih ada, material yang bertambah banyak, ada komponen FD-nya. Tapi faktanya rata-rata teman-teman untuk yang setara atau sekelas ya teman-teman, faktanya adalah biayanya akan jauh lebih mahal di unit-unit yang single chainring. Kenapa? Walaupun beberapa komponennya turun atau dihilangkan, tapi dia mengkonversi menjadi bobot yang lebih ringan, tapi kemampuan untuk mengakomodir dari rasio paling rendah atau rantai yang paling kendor menuju rantai yang paling besar, rasionya yang menjadi paling kencang, itu membutuhkan kemampuan RD yang lebih dari umumnya teman-teman, sehingga RD-nya ini umumnya mempunyai brand yang lebih premium, kemampuannya lebih premium, sehingga harganya pun ikut premium, sehingga mengkonversi dari total secara keseluruhan biaya sepedanya menjadi lebih mahal atau lebih tinggi. Kemudian berikutnya di double chainring itu rata-rata juga sama di konsep seperti yang single chainring. Biasanya sudah dipakaikan komponen-komponen shifter FD-nya ini yang lebih premium dibanding yang dipakai di triple chainring gitu teman-teman. Jadi harganya otomatis ikut terkerek lebih tinggi. Nah, dipakai di triple chainring ini umumnya ditemplok dengan FD yang jauh lebih sederhana atau grade-nya yang di bawahnya. Karena apa? Memang kebutuhannya dia tidak lebih ekstrim dibanding yang single chainring teman-teman. Jadi umumnya dipasangkan dengan komponen-komponen ini yang lebih hemat. Tapi ingat, ada peluang potensi kesalahan di potensi failure tadi ketika terjadi cross chain, maka akan menyebabkan
si komponen RD-nya ini menjadi terpressure atau tertekan lebih kuat. Maka di generasi triple chainring saat ini sudah mulai tetap di-attach dengan komponen-komponen yang juga lebih premium untuk menghindari kerusakan saat terjadinya kesalahan pilihan rasio. Seperti unit ini, si Alivio dipakai di Premier 5 dan dipakai juga di Miami. Oke, yang terakhir atau poin ke-8 yaitu lifetime atau ketahanan pakai dari 3 varian atau 3 pilihan jenis tadi ya teman-teman. Mana yang lebih awet dipakai atau yang lebih tahan dipakai, apakah single chainring, double chainring atau triple chainring, kita bahas. Ya, berikutnya yaitu lifetime atau masa pakainya teman-teman. Tentu itu tidak bisa diukur secara direct, tergantung juga cara pakai, perawatan dan sejenisnya, tapi secara sederhana kita coba ilustrasikan bahwa di single chainring tentu dia mempunyai masa pakai yang akan lebih rendah. Kenapa? Secara rasional dia akan terpakai lebih banyak di chainring depan ini, akan terus terpakai, tidak akan terganti, tidak akan terpindah. Misal ini terpakai di 100.000 km, maka kalau yang double chainring dia dibagi 2 misal, secara analogi sederhananya. Tapi kalau di single chainring dia dipakai full di sini, kemudian di sprocket belakangnya juga dia akan terpakai, itu lagi, dan ingat tadi RD ini akan bekerja dari paling rendah ekstrim ke gear paling rendah sampai ke paling tinggi ekstrim. Jadi dia akan tertwisting paling dalam, kemudian tertwisting paling lebar, seperti itu ya. Oke, itu alasannya kurang lebih kenapa di single chainring dia mempunyai masa pakai yang lebih rendah, karena bebannya juga besar di hubnya itu, walaupun bearing dan seterusnya, dia potensi pemakaiannya pun juga akan lebih ekstra. Jadi dia kemungkinan besar akan butuh persiapan untuk perbaikan atau penggantian komponen yang lebih duluan dibanding model-model yang lain. Double chainring tentu tadi analoginya sama, masa pakainya akan dibagi menjadi 2 dan pilihan sprocket belakangnya. FD-nya pun juga bekerjanya lebih ringan. Kemudian lanjut ke bagian si triple chainring, dia terbagi lebih banyak lagi. Andai gigi satunya atau yang paling kecilnya rusak, maka bisa dipakai ke gigi yang lainnya. Pun berikutnya juga sama dengan bagian komponen RD-FD-nya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sehingga triple chainring idealnya dia akan tahan lebih lama pakai, kecuali terjadi kesalahan pakai ya teman-teman. Double chainring tentu lebih baik juga. Single chainring dia punya kelemahan masa pakai yang lebih signifikan. Satu-satunya yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman sudah memilih salah satu alternatif tadi antara single chainring, double chainring atau 3 chainring, teman-teman salah pemakaian atau salah pemanfaatan teman-teman. Jadi ya teman-teman menggunakan single chainring tapi pemakaian dipakai untuk yang general, sehingga banyak effort yang harus teman-teman lakukan atau keluarkan. Atau sebaliknya teman-teman membeli unit sepeda yang general tapi menggunakannya untuk yang fungsi yang spesifik, sehingga tidak terpenuhi juga performance atau kebutuhannya. Itu ya kurang lebih, sehingga teman-teman sudah terlanjur membeli salah satu tipikal dari chainring tadi, tinggal PR-nya adalah teman-teman menyesuaikan pemakaiannya agar unit sepeda yang sudah teman-teman miliki itu termanfaatkan dengan maksimal. Ya, itu tadi teman-teman pembahasan belajar sepeda kali ini tentang chainring. Semoga teman-teman sebelum memilih unit sepeda memahami dulu apa kebutuhan teman-teman atau mana yang cocok, tidak hanya sekedar mahalnya, tidak hanya sekedar tampilannya, tapi lebih ke fungsi dan match dengan apa yang akan teman-teman gunakan. Itu kurang lebih yang bisa kita sampaikan kali ini. Jika teman-teman ada perbedaan pikiran atau perbedaan pendapat, silahkan teman-teman komentar di bawah atau sampaikan pada kami via Japri langsung. Nomor WA kami ada di atas untuk kita koreksi atau kita bahas di next pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, terima kasih teman-teman yang sudah standby sampai saat ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe. Semoga tetap selalu memberikan manfaat buat kita bersama. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.